Di video kali ini saya ingin membahas tentang salah satu klub raksasa asal Italia, AC Milan. Yang di awal musim 2020-2021 menurut catatan saya, AC Milan telah memainkan total 19 pertandingan di semua kompetisi yang mereka partisipasi. Mereka berhasil meraih 15 kali kemenangan, 3 hasil seri, dan 1 kali kalah di Europa League lawan Lille dengan skor 0-3. Ya, kekalahan telak pada saat itu, tapi sudah saya jelaskan kenapa Milan bisa kalah dalam pertandingan tersebut. Karena memang mereka kalah agresif, kalah keras dibandingkan para pemain Lille. Tapi akhirnya mereka bisa berbenah dan kembali stabil permainannya dan juga hasil-hasilnya kembali positif. And then how many goals Milan can score? Total dari 19 pertandingan menurut catatan saya 42 gol. Mengerikan. Mengerikan. Tim asal Italia yang produktif bisa mencetak 42 gol. Kemasukan berapa gol nih? Hanya 20 gol. Nah, di sini terlihat bahwa Milan adalah tim yang balance. They can score a lot of goals, tapi mereka juga bisa memiliki pertahanan yang solid. Walaupun dari segi permainan tetap saja pertahanan mereka bisa dipenetrasi, dan itu wajar ya. Karena kan Milan kan mengandalkan permainan yang terbuka, permainan yang menyerang. Tentu resikonya adalah pertahanan akan terus-menerus mendapatkan pressure. Jadi memang Milan ini masih berbenah. Ya, walaupun mereka sudah stabil, tapi tetap mereka perlu melakukan beberapa perubahan. Yang paling penting adalah bagaimana cara bertahan yang lebih rapi lagi, terutama untuk menyulitkan para pemain tim lawan mempenetrasi kotak penalti pertahanan mereka. Saya kira itu yang akan menjadi next step bagi Pioli. Tapi salah satu keberanian Pioli adalah ia kerap merotasi tim ketika bermain di Europa League. Itu selalu ia lakukan dari awal. Ya, kecuali memang jika Ibra fit, maka Ibra akan main sebagai starter, tapi sering juga diganti di halftime. Jadi artinya Pioli ini juga berani mengambil resiko untuk memberikan jam terbang atau menit bermain kepada pemain-pemain muda yang berada di skuad AC Milan. Ini sangat penting. Jadi ketika ada pemain-pemain senior yang absen, pemain-pemain muda ini juga bisa bermain nantinya di Serie A. Seperti sekarang kita tahu, Kjaer tidak bisa bermain karena cedera. Ibrahimovic tidak bisa bermain karena cedera. Terus di game lawan Sparta Praha yang baru saja dimenangkan oleh Milan dengan skor 0-1 di pertandingan terakhir fase grup Europa League mereka, Milan memainkan mayoritas pemain-pemain muda dan tetap masih bisa meraih kemenangan, itu pun di partai tandang. Secara permainan pun mereka dominan. Ya, mereka tidak mengandalkan counter attack, mengandalkan fast movement, quick passing, and direct attacking football. Artinya ketika menguasai bola, cepat-cepat membangun serangan untuk bisa menyulitkan para pemain di tim lawan yang berada di lini pertahanan. Jika di game lawan Sampdoria, usia rataan para pemain Milan yang menjadi starter adalah 23,4 tahun, maka di game lawan Sparta Praha, usia rataan dari para pemain Milan yang menjadi starter adalah 23,7 tahun. Kenapa saya sering menjelaskan tentang usia rataan para pemain Milan di posisi starter ini sangat penting? Karena terlihat bahwa AC Milan mengandalkan juga pemain-pemain muda yang tentunya akan diorbitkan di masa depan sebagai pemain inti. Jadi sekarang ini saatnya mereka mulai mencoba para pemain muda ini dan dievaluasi nanti kira-kira pemain mana yang nantinya akan bisa diandalkan di masa depan. Kita tahu beberapa pemain muda juga masih dalam masa pinjaman. Ya, tentu dengan opsi pembelian atau dengan opsi perlu membeli pemain tersebut. Jadi memang kalau kita melihat dari line up, ada beberapa pemain muda di sini yang dimainkan sebagai starter seperti Colombo, Jens Peter Hauge, kemudian Daniel Maldini, Sandro Tonali, dan juga di belakang ini yang menarik nih, Pierre Kalulu. Ini bagus sekali ini pemainnya, center back yang memang saya melihat superior banget di lini pertahanan. Dari Sparta Praha memang kita tahu bahwa mereka tidak bisa lolos dari fase grup, tapi tentu mereka tidak ingin kalah pada saat bermain di kandang sendiri. Ya, secara permainan memang saya melihat bahwa Milan mendominasi jalannya pertandingan dan mereka sebetulnya sudah mendapat peluang pertama akan mencetak gol dari Dalot yang mendapatkan umpan dari Castillejo. Dan secara permainan saya melihat, ya, ini menarik permainan Milan di game lawan Sparta Praha karena formasinya sedikit berbeda nih teman-teman bagi saya. Kalau saya melihat formasinya ini adalah 4-3-3 karena Castillejo dan juga Jens Peter Hauge ini bermain sebagai penyerang sayap. Artinya mereka memang lebih aktif berada di ruang pertahanan tim lawan. Sehingga mereka kerap memberikan umpan-umpan crossing atau juga melakukan pergerakan penetrasi ke dalam kotak penalti pertahanan Sparta Praha. Itu yang membuat para pemain Sparta Praha ini juga banyak melakukan pelanggaran.
Bahkan kan ada kartu merah salah satu pemainnya ini karena saya kira karena protes ya. Nah, jadi pada saat memang ada dua penyerang sayap, tentu yang diandalkan adalah crossing, dan saya kira Lorenzo Colombo ini juga adalah pemain yang bisa diandalkan dengan crossing-crossingnya karena memang kan postur tubuhnya juga cukup tinggi. Memang tidak setinggi Zlatan Ibrahimovic. Jadi ketika Zlatan tidak bermain dan Milan mengandalkan hanya short ball passing, sekarang ketika mereka mainkan Colombo dan bukan Rebic atau pemain lainnya, maka terlihat mereka lagi-lagi mengandalkan umpan-umpan silang sedikit tinggi ya untuk bisa memanfaatkan postur tubuh dari Colombo yang tinggi, dan Colombo mendapatkan satu chance kan dari corner yang diberikan umpannya oleh Tonali. Terus bagaimana peran dari Tonali? Nah, dengan perannya sebagai central midfielder atau pemain yang memiliki kemampuan untuk menyerang dan bertahan sama baiknya, justru dengan formasi 4-3-3 Tonali mendapatkan kebebasan 100% untuk merancang serangan bagi AC Milan dari lini tengah. Oleh karena itu kita melihat bahwa Tonali begitu aktif dalam game ini teman-teman. Dari catatan saya terlihat bahwa ia memberikan satu kipas yang hampir menciptakan peluang bagi AC Milan. Memang tidak ada shot on target, tidak ada shot off target, bahkan tidak ada attempt dari Tonali karena memang ia benar-benar fokus untuk mengalirkan bola dari lini tengah, dan juga beberapa kali ia melakukan recovery. Ya kan kita bisa melihat bahwa ada satu pelanggaran yang ia lakukan, jika saya tidak salah, ke pemain dari Sparta Praha yang namanya Polidar. Tapi memang itu adalah tugas dari Tonali. Kita tahu ia juga pemain yang diandalkan untuk melakukan pelapisan ya ke lini pertahanan. Oleh karena itu ia beberapa kali melakukan foul dalam game ini. Tapi memang tidak semua foul itu dikategorikan sebagai foul yang keras sehingga ia tidak mendapatkan kartu kuning. Walaupun kita lihat ada Castillejo yang mendapatkan cukup banyak peluang di game ini. Nah, di sini yang kita lihat bahwa Milan kehilangan sosok Calhanoglu. Karena Calhanoglu kita tahu adalah good passer of the ball. Dan jika saja Calhanoglu main, maka tentu kita akan melihat lebih banyak lagi umpan-umpan yang akurat dari Calhanoglu. Tentu feedingnya adalah ke depan. Ya, kali ini kan adalah Colombo yang bermain di lini depan. Tapi Hauge, ya ini pemain yang memang luar biasa. Kita tahu bahwa Milan membeli Hauge karena Hauge mencetak gol ke gawang Milan di babak kualifikasi Europa League. Dan kita lihat lagi, seperti ia cetak gol lawan Celtic, di game ini juga kita melihat bagaimana Hauge bisa mencetak gol dengan skill individunya pada saat memang tidak ada situasi yang berbahaya di lini pertahanan dari Praha. Nah, disinilah kita melihat Milan memiliki seorang pemain yang mengandalkan kecerdasan pada saat memang timnya juga tidak mudah mencetak gol. Karena Sparta Praha pun menempatkan begitu banyak pemain di defense mereka. Ya, dan satu sorotan yang penting yang tadi saya katakan di awal, yaitu pemain muda nih, Pierre Kalulu. Wah, ini pemain bagus banget kalau saya melihat. Memang ini adalah awal ya dari Kalulu untuk bermain di defense AC Milan. Tapi saya melihat pemain ini tidak ada kalahnya dalam duel-duel di udara. Tidak ada kalahnya dalam melakukan halauan. Tidak ada salahnya dalam melakukan intercept. Ya, ini memang saya baru melihat pertama kali pemain ini bermain. Mungkin saya seperti overrate pemain ini. Tapi saya melihat pemain ini memiliki potensi besar untuk menjadi pemain inti di Milan di masa depan jika ia terus diberikan chance untuk bermain. Ya tentu keputusan itu berada di Pioli. Ya seperti yang sekarang ia sudah berani terus melakukan rotasi agar para pemain yang nanti tampil di Serie A dan juga di Europa League tetap bugar kondisinya. Dan sekarang kan targetnya ini sudah tercapai. Milan bisa lolos dari fase grup Europa League sebagai juara grup pula. Dan sementara mereka juga unggul 5 poin di peringkat nomor 1 sementara, di klasemen sementara Serie A. Memang segalanya kan masih sementara. Tapi paling tidak, this is a positive start for Milan. Sekarang ini kita sudah melihat mereka ini sudah mulai stabil pada saat juga mereka membongkar pemain-pemain inti mereka yang biasa bermain di starter. Memang kita tentu akan mengira bahwa wah lawannya ini adalah lawan yang biasa, Sparta Praha. Tapi kan kita melihat bahwa yang turun ini bukanlah pemain-pemain yang biasa bermain sebagai satu unit atau yang biasa bermain bersamaan. Tapi kita melihat bahwa kerjasama mereka bagus-bagus saja. Ya, saya tidak melihat ada kepanikan yang muncul di ruang pertahanan Milan, walaupun juga ada peluang dari Sparta Praha. Nah, jadi disinilah kita melihat bagaimana para pemain Milan sudah mulai nyaman dengan siapapun mereka bermain. Nah, inilah bukti kehebatan dari Pioli, bahwa ia bisa menyatukan para pemain dengan taktiknya yang simple. Nah, taktik yang simple ini apa? Ketika menguasai bola, ya tidak perlu terlalu banyak mengotak-ngatik bola. Tentu mengotak-ngatik bola terlalu banyak akan memungkinkan pemain dari tim lawan juga untuk merebutnya. Tapi quick passing, fast movement, and direct passing. Jadi cepat ini bola diberikan ke lini depan. Dan di lini depan kita tahu banyak pemain dari AC Milan yang juga bisa mengandalkan skill individualnya atau juga
melakukan kerjasama dengan pemain lainnya untuk membongkar pertahanan dari tim lawan. Maka itu, ketika sekarang Zlatan tidak bermain juga, Milan masih bisa mencetak gol. Dan tanpa kehadiran Zlatan, Milan sudah berkali-kali meraih kemenangan. Ini adalah jawaban kepada semua orang yang meragukan bahwa Milan tidak akan bisa mencetak gol tanpa Zlatan, dan Milan terlalu bergantung kepada Zlatan. Hanya saya kira ya, saya hanya mendengar suara saya ketika saya menjelaskan di beberapa video saya bahwa Zlatan ini tidak terlalu berpengaruh secara teknis. Yes, ada pengaruhnya, tapi tidak 100%. Secara non-teknis betul pengaruhnya besar. Karena ia meningkatkan mental bertanding para pemain Milan, ia membuat para pemain Milan bermain 100% di setiap game, apalagi ketika ia berada di tribun saat ia tidak bermain. Jadi para pemain Milan ini seperti mendapatkan spirit pejuang, ya, bahwa mereka harus berjuang di setiap game. Siapapun pemain itu yang turun, dan itu terlihat di setiap game AC Milan. Jadi sekarang tinggal kita lihat bagaimana kestabilan AC Milan ini bisa dipertahankan Pioli dengan taktiknya yang terus menerapkan taktik sepak bola menyerang tanpa terlalu banyak ya mengandalkan ball possession, tapi yang penting menekan, menyerang dan bermain disiplin di setiap game, mengandalkan kolektivitas. Ya boleh saja ada improvisasi dengan skill individu para pemain. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton video ini, dan saya seperti biasa selalu konsisten dan konsekuen. Jika teman-teman tidak percaya bisa melihat video-video saya sebelumnya tentang AC Milan, saya selalu menjelaskan bahwa AC Milan memiliki peluang besar untuk bersaing di papan atas Serie A. Mereka sekarang berada di peringkat nomor 1, dan saya juga menjelaskan bahwa Milan akan bisa lolos dari fase grup Europa League karena mereka punya stok pemain yang cukup banyak yang bisa diandalkan. Tapi saya kagumi Pioli karena ia berani melakukan rotasi yang besar di final game AC Milan, dan tetap AC Milan bisa meraih kemenangan dan tampil dominan di pertandingan ini. Thank you for watching. No hate, only football. Salam sepak bola.